Bantulah wahai kalian, wahai perempuan-perempuan, bantulah dengan anak-anakmu untuk masuk ke dalam barisan Rasulullah SAW. Ada satu perempuan janda, suaminya baru mati, meninggalkan anak umur 7 tahun, kurang sedikit. Dia menangis dari panggilan Bilal ini. Dia menangis karena dia, ya Allah, bagaimana saya tidak bisa menyambut panggilan Rasulullah SAW. Aku tidak bisa menyumbangkan apa-apa. Menangis sambil meratap. Akhirnya ini anak terbangun dari tidurnya, anak yang sedang dikeloni oleh ibunya ini. Nangis, bangun. Kenapa ibu kok nangis? Tidak, tidurlah wahai anakku, engkau tidak perlu tahu apa maksud, apa ibu, karena apa ibu nangis ini. Akhirnya dipaksa-paksa dia kasih tahu bahwa ini tadi Bilal jam 1 malam tadi berdiri di muka pintu ibu sini, rumah ibu, meneriakkan Rasulullah besok akan mempunyai hajat, akan berperang, dan wahai yang mempunyai anak laki-laki, serahkan kepada Rasulullah untuk mendapat pahala yang besar di dunia sampai di akhirat. Dan aku mempunyai anak engkau kecil. Wah ibu, itu masalah. Kalau itu saja yang menyebabkan ibu nangis, besok kita pergi ke Rasulullah menghadap. Akhirnya ibunya itu melihat Rasulullah SAW bersama Bilal mengatur saf-saf barisan umat Islam. Itu ibu dengan anaknya berdiri di luar jauh. Rasulullah melihat itu perempuan dengan anak kecil dituntun. Dia bilang pada Bilal, ya Bilal, tanyakan itu perempuan apa hajatnya. Jawab perempuan inilah, saya tidak punya apa-apa kecuali ini anak yatim, ayahnya meninggal, dan saya harap ini dapat diterima oleh Rasulullah SAW sebagai salah satu daripada prajurit Islam yang kuat. Rasulullah SAW melihat ini kesetiaan. Rasulullah SAW mengatakan, katakan pada ibunya, ini anak belum waktunya untuk dimasukkan ke dalam medan perang. Medan perang memerlukan orang yang kuat, tegap, besar. Itu anak malah menyelentuk menjawab kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ibu saya itu biasanya kalau mau cetek geni pagi-pagi, yang ditaruh di dalam tumangnya itu bukan kayu balok yang besar-besar, tapi pang-pang yang kecil-kecil itu. Saya ini anggaplah pang yang kecil ya Rasulullah, pakiin saya dalam peperangan ini. Rasulullah SAW mendakar itu anak, mengembalikan kepada Bilal, kembalikan pada ibunya. Insya Allah tahun-tahun depan. Itu ibu karena dia mendidik ini anak untuk menjadi satria dan pahlawan. Tidak minta apa-apa, tidak minta balasan ini. Dan yang sudah berkuasa, menang berapa kali seperti Khalid ibn Walid, tidak minta satu kelebihan dari teman-temannya, kaum pahlawan, sama-sama pahlawan. Khalid ibn Walid dicopot oleh Umar bin Al-Khattab dengan satu surat. Ya Khalid ibn Walid, masih di front, dan dia tidak mundur, dia menang. Namun karena Umar bin Al-Khattab khawatir umat ini, umat Islam akan memuja dan mengkultuskan Khalid, maka Khalid tidak ada salah, tidak apa, dicabut kekuasaannya. Seterimanya surat ini, engkau serahkan pimpinan perang kepada fulan. Khalid dengan sukarela mengembalikan itu pimpinan kepada fulan. Marilah engkau maju, aku membantu. Dia lebih giat lagi perang. Tidak iri. Tidak bilang saya pahlawan, saya mesti mencakup hasil yang paling besar. Tidak itu caranya. Ini sifat kesatriaan perlu saudara tanamkan kepada anak dewasa ini. Dan akhirnya pendidikan dengan rotan. Ada kalanya anak itu tidak bisa, mesti sekali-sekali diberi rotan. Dan kalau mukul sekali harus cukup menjadikan dia berasa dan takut. Tidak setengah-setengah, tetapi juga tidak di tempat-tempat yang berbahaya. Mukul harus tidak kena wajah, tidak boleh mukul di muka. Itu tabu menurut ajaran Islam. Anak dipukul di muka, siapa saja tidak boleh dipukul di muka. Di betis, di paha, atau di kuping sedikit, atau pakai rotan biasa, sampai itu anak tahu salahnya. So kadang-kadang itu anak tidak tahu, melainkan dengan rotan, dan harus di rotan. Ma'asyiral muslimin, bagian ke-6, sifat-sifat fundamental orang pemelihara anak. Ikhlas. Tadi kita bicarakan tentang anak.
Cara mendidik anak. Sekarang yang mendidik itu bagaimana sifatnya? Yang mendidik itu harus ikhlas. Tidak maksudnya apa-apa, harus ikhlas. Ada ayah yang mendidik anaknya, mengajar anaknya supaya nanti kalau besar bisa membantu dia. Ini sudah tidak ikhlas. Minta balasan sebelum jadi hasilnya ini. Seperti orang buruh minta upah sebelum selesai bekerja. Ini kebacut. Itu anak harus dididik oleh orang tua, sebab pendidikan adalah hak anak itu. Bukan saja dididik tetapi didoakan. Bukan saja dididik dan didoakan tetapi juga harus dibelanjai sak cukupnya, sak kuatnya kita, tanpa mengharapkan apa-apa. Yang kedua, takwa Allah. Ayah atau pengasuh atau pendidik harus orang takwa, orang yang memang takut kepada Allah. Kalau tidak, maka itu anak tidak akan menyadap rasa takwa Allah itu. Kalau pengasuhnya dan pendidiknya orang takwa, maka anaknya akan ikut. Betapapun juga pendidik hebatnya, wibawanya, kalau dia tidak bertakwa, itu anak tidak bisa menjadi soleh. Bisa menjadi baik, tetapi tidak bisa menjadi soleh. Dan ini tidak bisa diharapkan. Langgengnya itu kebaikan. Ketiga, alim, berpengertian. Orang yang mendidik itu harus ada ilmu pengetahuan. Syarat-syarat pendidikan harus mengisi otak. Tidak-tidaknya dia bisa membantu, menuntun ini anak untuk diisi otaknya. Kalau dia sendiri tidak terisi otaknya, dia ummi, dia buta huruf, berat dia untuk mendidik. Atau serahkan kepada orang yang memang betul berpengetahuan. Yang keempat, sabar, lapang dada. Ada orang mendidik itu belum apa-apa sudah marah, sudah putus asa. Wah, ini anak tidak bisa saya ajar sudah. Saya sudah kewalahan. Ini anak tidak tahu anakku seperti setan gini bagaimana. Sudah macam-macam hamur maki. Akhirnya ini anak mandi bosonya sang ayah sendiri menjadi setan betul. Wa akhiru da'wahum, dia yang diganyang oleh setan ini. Setan yang dijadikan oleh dia punya lidah. Jadi mestinya kalau ada apa-apa, Allah yahdi, Allah yahdik. Mudah-mudahan Allah memberikan kau hidayat ya waladi. Wahai anakku, mudah-mudahan Allah memberikan kamu petunjuk dan hidayat. Jangan sekali-kali kita menggunakan kata-kata yang membantu setan membulet anak ini. Jangan kita mengeluarkan kata-kata yang menggampangkan setan menyerimpung anak ini, sebab dia sudah dapat marahnya orang tua. Orang tua harus mempunyai keahlian dalam menghadapi masa-masa kritis dengan anaknya ini. Ada kalanya anak itu menghadapi kita dengan cara sinis sekali. Misalnya, apa, bapak ini tidak tahu apa-apa, ini sekarang bukan zamannya, bapak ini hidup di abad ke-12 dulu, ini sekarang sudah abad ke-14 ini Hijri. Jadi sudah ayah ini hidup seperti orang 300-400 tahun dulu. Apa ini tahu apa? Saya ini sudah di SMA, Pak. Jangan banyak ditegur-tegur. Saya ini malu. Saya seperti orang yang masih bahlul saja dia. Itu ayahnya harus ulet, harus tabah, harus sabar, harus mengunyah ini kalimat di dalam telinganya dan diterimanya dengan hati dan dada yang lapang. Tidak terus marah. Sebab itu kata-kata biasanya dikeluarkan emosional karena dia dalam keadaan marah. Tapi nanti dia menyesal. Sesalan itulah yang kita harapkan. Kalau sudah kita jawab, "Nedak, kamu yang bodoh. Aku makan garam sebelum kamu." Malah kata-kata yang kotor, nuwun sewu, saya tidak berani keluarkan di sini. "Kamu ini adalah kencingku." Nuwun sewu. Itu anak malah keranjingan akhirnya. Tidak boleh dibalas dengan kata-kata yang lincip-lincip seperti kata anaknya itu, sebab anaknya masih dalam emosi. Dia kira bahwa buku-buku yang banyak yang diterima dari SMA ini sudah maut ke langit, itu buku-buku semua sudah.
Jadi ayahnya ini dianggapnya rendah. Ayah tidak boleh minder lalu menyerahkan segala-gala kepada suara-suara seperti itu, juga tidak boleh ngamuk, ngotot, akhirnya jadi clash. Masing-masing tegang. Ketegangan dalam ilmu pendidikan harus dihilangkan. Tidak boleh ada ketegangan, sebab pendidikan itu mesti fleksibel, luwes, mengikuti irama itu. Kalau itu anak sedang menurun, jangan dipapas dari bawah, jatuh ini anak. Ini anak sedang menurun, kita naikkan satu pukulan dari bawah ke atas, mati itu anak, atau dia maut ke atas, tidak ketemu kita. Jadi kalau turun kita ikut, tapi kita angkat dia kembali. Cara-cara seperti ini adalah cara-cara Rasulullah SAW. Saudara, tidak gampang kalau saudara mendidik anak-anak kita ini, sebetulnya mudah. Kalau saudara mendidik orang-orang Arab yang badui-badui seperti Rasulullah SAW itu, tidak mudah itu. Minta kurma saja Rasulullah punya serban disentek sampai lehernya merah. Umar bin Khattab sudah mulai marah, ya Rasulullah, biarlah aku penggal leher si badui ini. Rasulullah SAW bilang, jangan ya Umar, tanyakan dia minta apa, ada keperluan apa. Dia bilang, ya Rasulullah, saya minta kurma. Nah, kalau cuma minta kurma, silahkan ambil itu kurma. Dia ambil, dia bilang, saya minta lagi ya Rasulullah. Dia bilang, ya silahkan. Minta lagi ya Rasulullah. Dia bilang, mari. Sampai ditumpuk banyak, dia bilang, ya Rasulullah, bantulah aku mengangkat ini. Rasulullah SAW bilang, kalau sampai mengangkat saya tidak. Angkatlah sekuat engkau. Sekuat engkau punya tenaga, angkat. Sisanya tinggalkan buat yang lain. Ini didikan. Bagaimana kalau Rasulullah SAW kiranya itu orang minta kurma, menyentek sedikit, lalu Rasulullah SAW memukul itu orang, atau menyuruh sahabatnya, pukullah manusia ini. Dipukul, tetapi tidak ada pendidikan. Ada menang kalah. Tidak ada fleksibilitas. Ma'asyiral muslimin, sabar, luwes, lapang dada, itu termasuk salah satu syarat. Malam ini kita juga